Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati Ibu dosen pengampu yakni Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, dan yang kami hormati pula para audiens sekalian. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nofal Habibullah dari kelas 2B dengan NIM 23030200027. Ingin mempresentasikan hasil kinerja proposal penelitian dengan judul Kajian Hukum Mengenai Perdagangan Pasar di Binance atau Trading dalam Konteks Agama Islam. Langsung saja, pendahuluan latar belakang. Kemajuan teknologi sekarang ini adalah suatu hal yang terpenting bagi kehidupan. Semua orang tersadar akan keadaan zaman sekarang. Ketika tidak tahu teknologi maka akan menjadi masalah yang cukup besar. Sebab semua hal dilaksanakan memakai teknologi tanpa ada pengecualian. Saat ini handphone dipakai untuk media komunikasi yang canggih dan dapat mencapai seluruh orang di belahan dunia dimanapun berada. Namun kecanggihan teknologi tersebut jika tidak diiringi dengan pendidikan yang cukup tentang teknologi, maka dapat menyebabkan masyarakat tertinggal dan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak memiliki tanggung jawab. Teknologi yang berkembang memiliki peran penting pada perspektif kehidupan sehari-hari, terutama pada perdagangan online atau e-commerce. Nah itu dia, ternyata belajar teknologi di era sekarang ini cukup ditekankan. Faktor kalau minim pengetahuan dalam hal teknologi itu dapat menyebabkan kita ini ditipu oleh oknum tertentu. Oknum tertentunya itu siapa? Nah, orang yang paham tentang teknologi. Yang ada ntar kita dikasih link phishing atau apalah, pokoknya pencurian data. Perdagangan pasar di platform seperti Binance atau kegiatan trading dalam konteks pasar kripto telah menjadi topik yang semakin penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum, terutama dalam konteks agama Islam. Pertumbuhan pesat pasar kripto seperti yang diwakili oleh platform perdagangan seperti Binance telah menarik minat banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan aset digital. Langsung saja, perspektif kajian pada hukum ekonomi Islam dipandang pada satu arah peredaran kontrak dan macam transaksi terhadap barang yang memiliki nyata dan kontan pada dasarnya bisa ditoleransi. Akan tetapi transaksi pada perdagangan berjangka atau futures trading ya memiliki resiko untuk mendapatkan sebuah profit dari perbedaan jual beli, buy and sell. Dampak fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan. Sebagai dampak dengan menyerahkan barang pada hari yang akan datang, sebagai dampak fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan. Binance merupakan salah satu contoh mata uang digital jenis cryptocurrency yang dapat dipakai oleh negara maju. Harus diketahui dari mana mendapatkan sebuah informasi data ataupun pendekatannya melalui cara analisis fundamental yang dipakai oleh pengguna dalam menetapkan nilai intrinsik aset dan melihat faktor internal dan eksternal yang bertujuan untuk mengetahui apakah aset tersebut dipandang sangat tinggi atau sangat rendah. Kemudian bisa memakai informasi itu untuk masuk atau keluar posisi secara strategis. Nah, ada dua ya, fundamental analysis sama technical analysis. Nah itu beda. Kalau fundamental itu tentang apa yang kita beli. Terus kalau technical analysis itu garis-garis. Nah itu juga dua-duanya harus dipahamin kalau pen trading gitu. Jangan asal-asalan. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara signifikan, dari media komunikasi yang canggih hingga perdagangan online yang berkembang pesat. Teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, namun penting untuk diingat bahwa tanpa pendidikan yang memadai tentang teknologi, masyarakat dapat tertinggal dan rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sektor perdagangan, teknologi telah membuka peluang baru dan meningkatkan efisiensi melalui perdagangan online dan platform seperti Bursa Berjangka Jakarta. Meskipun demikian, penting untuk memahami risiko yang terkait dengan perdagangan berjangka, terutama dalam konteks hukum ekonomi Islam
yang menyoroti isu-isu terkait keabsahan transaksi. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa aja? Yang pertama, apakah perdagangan di platform seperti Binance sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Yang kedua, bagaimana status hukum aset kripto dalam Islam? Apakah dianggap sebagai mata uang atau aset lainnya? Yang ketiga, apakah mekanisme trading yang digunakan di Binance memenuhi syarat-syarat transaksi yang sah dalam Islam? Seperti jual beli yang jelas, tidak melibatkan riba dan tidak berisiko tinggi, atau goror ya, goror ini satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, bagaimana pandangan Islam terhadap spekulasi dalam perdagangan kripto? Apakah dianggap halal atau haram? Nah, ketujuan penelitian. Yang pertama, untuk memahami apakah praktik perdagangan di Binance atau trading aset kripto memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, untuk menentukan status hukum aset kripto dalam Islam, apakah dianggap sebagai mata uang atau aset lainnya. Serta apakah perdagangan aset kripto memenuhi kriteria kehalalan dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengevaluasi mekanisme trading yang digunakan di Binance dan platform perdagangan kripto lainnya, dan apakah mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi yang sah dalam Islam, termasuk larangan riba, maisir, dan goror. Yang keempat, untuk mengidentifikasi implikasi hukum pajak terhadap kegiatan trading kripto dalam Islam. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menyumbangkan pemikiran terhadap kajian hukum mengenai perdagangan pasar di Binance atau trading dalam konteks agama Islam, melibatkan analisis yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan, seperti penyadaran akan risiko dan etika, implikasi teknis dan hukum, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Islam sesuai dengan kajian agama Islam. Manfaat praktisnya. Manfaat bagi penulis. Pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks perdagangan online dan pasar kripto seperti Binance. Yang kedua, manfaat bagi akademik. Adapun penelitian ini bermanfaat untuk pemahaman yang mendalam tentang perdagangan, analisis terhadap implikasi teknologi, dan peningkatan kesadaran akan risiko dan manfaat sehingga memperoleh wawasan tentang bagaimana hukum ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks perdagangan modern. 3. Manfaat bagi institusi atau instansi. Penelitian ini dapat membantu institusi keuangan dan regulator dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan regulasi perdagangan kripto dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga umat Islam dapat memahami dengan lebih baik apakah aktivitas trading di Binance atau platform itu halal atau haram. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.